Saya juga tidak mau kemudian mengatakan pemerintahan sekarang ini tidak mau ada resistensi, juga tidak mau terhadap resistensi. Artinya mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi? Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak. Bullshit. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Belum terorisme sebenarnya. Ada beberapa orang yang menyuarakan daulah khilafah itu memilih jalur normatif, mendirikan partai politik misalnya. Sama, artinya gini, mereka memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk mematikan demokrasi. Saya juga tidak terlalu mati-matian untuk membela demokrasi, tapi menurut saya, mengapa negara-negara Arab itu melarang Hizbut Tahrir? Itu karena Hizbut Tahrir ini dianggap sebagai trigger dari semua gerakan revolusioner. Gerakan revolusioner perlawanan terhadap negara itu selalu dimulai dengan wacana daulah khilafah Islamiyah ini. Semua. Artinya begini, kalau memang ini beririsan dengan kepentingan Islam secara ajaran, secara tafsir, tentunya negara-negara Arab tidak melarang gerakan ini. Tapi karena ini adalah politisasi agama, gerakan-gerakan politik yang dijubahkan agama, maka kemudian negara-negara Arab melarang itu. Gerakan-gerakan daulah khilafah Islamiyah ini adalah gerakan-gerakan yang dibuat untuk memicu gerakan revolusioner di banyak negara. Ini dicetuskan pertama kali oleh Said Qutb melalui tafsir Al-Quran namanya Fi Dhilalil Quran, lalu kemudian diteruskan dengan manifesto politik Islamnya Said Qutb dalam Ma'alim fil Thariq. Jadi memang daulah khilafah ini di mana-mana selalu dimunculkan untuk men-trigger masyarakat supaya melakukan perlawanan terhadap negara. Nah, ini adalah basis yang seperti saya bilang tadi, ini masih belum teror memang. Banyak orang seperti Hizbut Tahrir Indonesia, di mana coba cari sejarahnya orang-orang Hizbut Tahrir yang melakukan gerakan teroris misalnya. Memang agak sulit sekali, tapi mereka mendevelop masyarakat untuk melawan kepada negaranya dengan berdasarkan daulah khilafah itu tadi. Jangan bicara soal NKRI atau soal NKRI harga mati. Kalau mereka tetap menyuarakan daulah khilafah, ya artinya tidak suka NKRI sebenarnya. Karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa menggunakan hukum agama, penguasa pada saat nanti. Dan itu memang sudah banyak terjadi. Kita lihat Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama, syariah, tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia, yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi dua bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Orang Manado yang mayoritas non-muslim bisa jadi mereka juga akhirnya ingin merdeka. Orang NTT, belum kita bicara akar separatisme seperti Aceh, mereka juga pada akhirnya ingin berpisah. Dan di dalam sistem khilafah ini memang sangat sentralistik, karena pada dasarnya ini adalah monarki absolut sebenarnya. Jangan bantah itu. Yang membuat akhirnya adalah resistensi dari masyarakat itu akan timbul. Jangan juga kemudian seolah-olah ini agama, seolah-olah khilafah ini menjadi sistem politik yang sangat terhormat. Sejarah-sejarah khilafah di dunia, terutama di dalam Islam, itu juga penuh dengan kekejaman-kekejaman. Ini juga tidak boleh kita pungkiri. Jangan kemudian dituduh kemudian pemerintahan sekarang ini hanya mengkriminalisasi ulama segala macam. Ini masih mending dituduh kriminalisasi ulama. Zaman dulu itu khilafah itu membunuh para ulama, banyak sekali. Mari kita buka-bukaan sejarah, Tarikh At-Tabari kita buka, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, semua menceritakan bagaimana kekejaman khilafah pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Ottoman, Bani Umayyah jilid kedua di Andalusia, semua kejam. Artinya ini kan sistem pemerintahan politik, ada yang baik, ada yang kejam. Jangan kemudian seolah-olah ini karena dibungkus agama, khilafah itu pasti yang terbaik. Tidak.
Tidak ada sistem politik yang terbaik, karena semua sistem politik itu selalu tidak menghendaki resistensi. Ketika orang melakukan perlawanan terhadap sistem politik itu pasti akan dihajar habis. Kita juga mengalami itu dari zaman Soekarno, Soeharto sampai sekarang. Orang-orang yang melakukan perlawanan itu pasti akan dialienasi. Saya juga tidak mau kemudian mengatakan pemerintahan sekarang ini tidak mau ada resistensi, juga tidak mau terhadap resistensi. Artinya mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi? Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak. Bullshit. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Jangan kemudian Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel, Salahuddin Al-Ayyubi pada perang salib luar biasa, heroik, epik dan sebagainya. Jangan hanya itu yang dijual. Bagaimana ulama-ulama pada zaman Mu'tazilah juga dibunuh habis-habisan, digantung di pohon kurma sampai 6 bulan mayatnya tidak diturunkan, sampai dimakan burung gagak dan sebagainya. Bagaimana cicitnya Sayyidina Ali dipenggal lehernya, ditaruh di tempat penampungan air dan kepalanya digelindingkan. Luar biasa. Ketika di Cordoba, Khalifah di Cordoba itu menganggap ada 300 ulama dari Toledo akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan dirinya. Dia dibakar, disalib di pinggiran sungai Guadalquivir. Ulama semua itu, sesama Islam. Dan bagaimana kisah-kisah tentang perang Jamal, perang Siffin di dalam Islam yang memfitnah satu sama lain sesama umat Islam, hanya ingin tujuannya politik. Bagaimana Sayyidina Utsman dibunuh, bagaimana Sayyidina Ali juga dibunuh, bagaimana Sayyidina Husain dipenggal, lehernya ditancapkan ke ujung pedang dan diarak di jalanan di Damaskus. Ini sejarah-sejarah kelam yang harus kita ketahui bahwa khilafah ini persoalan ideologi politik, tidak ada lagi. Dan politik itu memang selalu menggunakan agama supaya kejahatannya itu selalu terlihat terhormat. Ini biasa. Jadi ini kan apalagi di zaman modern ya, politisasi agama ini kan cara murah dan cepat untuk memperoleh dukungan elektoral. Ini memang seperti itu. Ini kan biayanya murah ini. Kalau pakai agama kan semuanya orang merem. Jangankan itu ya, ditipu aja banyak kok. Kampung kurma lah, first travel lah. Ini kan jubah agama semua. 212 Maret segala macam ini kan berjubah agama. Orang mudah ditipu dengan agama, apalagi politik. Apalagi gerakan ini kan biayanya murah. Dan itu sudah terjadi sejak dulu. Sayyidina Utsman itu kurang apa hebatnya di dalam sejarah Islam. Beliau melakukan kodifikasi Al-Quran. Al-Quran yang kita kenal sekarang dalam bentuk buku itu adalah jasanya Sayyidina Utsman ibnu Affan. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara politik dia dikepung rumahnya, dipenggal lehernya, sampai 3 hari 3 malam jenazahnya tidak boleh dimakamkan. Jenazahnya diludahi, usianya 80 tahun. Ini orang-orang Islam semua loh yang ngebunuh dan yang betul-betul menista jenazahnya itu orang Islam juga. Sampai dia itu tidak boleh dimakamkan di pekuburan Islam. Dimakamkan di Baqi itu nggak boleh. Akhirnya dia dimakamkan di pekuburan Yahudi namanya Hishkaukab. Ini kan kekejaman-kekejaman luar biasa. Belum kita bicara soal bagaimana Sayyidina Ali dipenggal ketika sedang menjadi imam sholat subuh di Masjid Jami di Kufah di Irak. Yang membunuh siapa? Abdurrahman bin Muljam, orang Islam juga, hafidz Quran juga, puasa Senin Kemisnya juga nggak pernah lewat. Nah, politik-politik yang berjubah agama ini memang kemudian membuat orang buta, membuat orang itu mudah terbius, terhipnotis. Jangankan kita-kita yang orang biasa sesama Islam, Sayyidina Ali, sekelas Sayyidina Ali juga dibuat seperti itu. Sekelas Sayyidina Husain juga dihajar habis seperti itu. Memang memabukkan. Nah, politisasi agama itu adalah menggunakan postulat yang sama seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan politik kekerasan, radikalisme, terorisme dan sebagainya pada zaman-zaman awal. Seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Khawarij itu. Ini sama sekarang ini. Cuma mereka yang nggak ngebunuh, nggak menggal, tapi menggunakan metodologi yang sama. Sejarah politik Islam itu sangat perih dan getir. Coba bayangkan, dalam hitungan hari ketika Nabi Muhammad wafat, kurang lebih 3 hari, itu konflik politik di Madinah sudah terjadi antara Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah.
Coba sampai jenazahnya Nabi Muhammad ini tidak terurus. Hanya karena apa? Cuma karena rundingan dan konflik politik. Siapa sih penggantinya Nabi Muhammad setelah ini? Hanya persoalan itu. Artinya apa? Politik ini akhirnya akan membutakan. Akhirnya apa? Dia kemudian terlalu meremehkan hal-hal yang jauh lebih wajib. Hanya gara-gara persoalan politik. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Ali juga dibunuh. Dan setelah itu pembunuhan-pembunuhan itu terjadi. Jangan ini dipungkiri. Makanya saya kadang-kadang ketawa juga. Khilafah adalah solusi. Pandemi, khilafah solusinya. Nonsense. Mari kita bicara. Ketika zaman pandemi taun hitam di Arab itu terjadi, ini bicara soal pandemi, itu memang sistemnya demokrasi? Tidak. Bagaimana sampai puluhan tahun pandemi itu tidak terselesaikan? Zaman taun hitam itu juga terjadi pada saat itu. Artinya kalau memang ini solusi, ya saya kira khilafah ini adalah sistem politik biasa dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau kemudian ada janji Allah bahwa nanti salah seorang khalifah akan bangkit nanti di yaumil qiyamah, menjelang hari akhir, ya. Tapi ini kan janjinya Allah. Masa manusia yang heboh, manusia yang repot ingin mewujudkan? Nah, janji Allah inilah kemudian yang dipakai oleh beberapa orang tertentu untuk dipolitisir, seolah-olah ya udah kita ini harus wujudkan ini karena ini janjinya Allah. Lah, janjinya Allah juga kiamat loh. Kiamat ini juga janjinya Allah. Kenapa mereka nggak sibuk untuk mewujudkan kiamat lebih cepat gitu? Saya kira ini kan artinya ada satu garis demarkasi. Janjinya Allah, ya silahkan biarlah Allah itu yang menentukan nasibnya, melakukan path of destiny-nya itu biarlah Allah yang menjalankan. Kita ya diam aja. Ini kan sebenarnya gerakan-gerakan politik Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina karena pan-Arabism, pan-Islamism itu gagal total, sementara Palestina itu mengalami ketertindasan dari negara-negara barat, dari negara-negara kolonial, lalu mewacanakan daulah khilafah dan sebagainya bla bla bla. Mari kita debat soal itu. Saya terus terang berharap dari orang-orang HTI, mari kita berdebat soal itu. Saya sih secara terbuka lewat beberapa media termasuk di sini sekarang, mari kita bicara soal khilafah ini. Soal khilafah tentang kejelekan-kejelekannya, kejahatan-kejahatannya, mari kita iniin. Artinya begini, saya tidak menganggap bahwa Islam ini jahat, Islam ini keras, tidak. Karena saya sendiri Islam, insya Allah saya dari kecil, dilahirkan di keluarga santri. Tapi begini, kalau kemudian Islam ini selalu digambarkan sebagai satu agama yang penuh dengan kekerasan, caci maki dan sebagainya, destruktif, anarkisme, terorisme, violent extremism, ini agama Islam ini lama-lama tidak akan punya daya tarik. Karena apa? Karena sejak dulu Islam ini bergerak, berdiaspora ke seluruh dunia ini berdasarkan wacana-wacana kedamaian, wacana-wacana toleransi. Islam masuk ke Indonesia ini melalui akulturasi budaya dan juga melalui basis-basis tasawuf. Tasawuf itu adalah ketawaduan, betul-betul hablum minan nas, hablum minallah. Jadi artinya begini, bahwa kalau Islam ini sejak dulu sudah digambarkan sebagai satu alat senjata penuh dengan kekerasan, mungkin Islam ini sudah tidak ada pemeluknya, sudah tidak populer lagi. Tapi Islam ini justru berkembang populer karena kecinta damaiannya dan kemanusiaannya. Nah, ini yang mulai dirubah. Seolah-olah kalau Islam itu harus preman, dikit-dikit menggal, bakar dan sebagainya. Ini kan akhirnya merusak nama Islam, yang akhirnya orang tidak tertarik lagi kepada Islam. Begini ya, kalau di dalam Islam itu memang ada ghiroh untuk menegakkan agama, itu jelas. Tapi kemudian yang namanya menegakkan agama itu tidak harus selalu melalui politik, bisa juga melalui keilmuan, ilmu pengetahuan. Bagaimana kita tahu Islam pada abad-abad pertengahan itu luar biasa ya. Kita banyak melahirkan ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan sebagainya, Al-Farabi dan sebagainya, itu luar biasa ya. Ilmu-ilmu astronomi sangat berkembang ketika itu. Artinya apa? Menegakkan Islam itu bisa lewat sains, lewat ilmu pengetahuan, lewat ilmu-ilmu filsafat dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali, Tabrizi, Rumi dan sebagainya. Nah, sekarang ini kemudian banyak dikerucutkan seolah-olah Islam hanya bisa ditegakkan melalui daulah.
Nah, ini yang dimanfaatkan. Saya setuju dengan apa yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, bahwa semakin lama agama ini hanya sebagai statistik saja, simbol-simbol identitas saja, tapi substansi nilai luhurnya itu semakin hilang. Dia hanya jadi basis data saja. Kamu Islam ya di KTP begitu, mengatakan begitu, tapi sebenarnya entah amaliyah ubudiyahnya kemana kita nggak tahu. Tapi memang agama itu adalah urusan privat. Saya setuju bahwa politik dan Islam itu tidak boleh berpisah, tapi tidak kemudian harus kita itu menjajah politik. Tidak boleh juga politik menjajah agama, tidak boleh juga. Artinya kalau agama kemudian harus dekat dengan politik, iya, karena umat ini harus punya representasi untuk menyuarakan keinginannya, menyuarakan kebebasannya dalam berkeyakinan, menyuarakan kebebasannya dalam beribadah dan sebagainya. Nah, tren ke depan, politisasi agama ini akan makin meningkat. Saya yakin itu, apalagi 2024 ini betul-betul menjadi, kalau buat saya ya, politisasi agama di Indonesia itu akan mencapai titik kulminasinya pada 2024. Karena banyak konstelasi politik yang berubah. Terbukti dari kelompok kanan, ya, kelompok kanan Islam 2014-2019 ini tidak berdaya, tetap mohon maaf, Pak Prabowo akhirnya kalah 2 kali dengan menggunakan kendaraan metodologi seperti ini. Tapi 2024 saya yakin mereka akan melakukan resiliensi dengan kelompok lain. Kelompok kanan ini akan melakukan infiltrasi kemana-mana, makanya ini akan semakin mencemaskan. Karena apa? Ketika agama sudah terlalu dibawa ke dalam politik praktis, dalam situasi transaksi politik, pragmatisme politik, maka agama itu ya seperti yang saya bilang tadi, dia akan kehilangan ruhnya. Dia hanya akan, yang tergambar di dalamnya hanyalah kekuasaan, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Baghdadi di Irak dan Suriah. Ini kan pada akhirnya apa? Ketika agama itu dijejalkan paksa menjadi suatu tingkat kekuasaan dalam satu wilayah, daulah, maka akhirnya yang terjadi adalah totalitarianisme, diktatorian segala macam itu. Artinya apa? Agama ini karena dianggap membawa hukum dan undang-undang Tuhan, lalu kemudian pemimpinnya dianggap sebagai cabangnya Tuhan. Nah, totalitarianisme di dalam daulah Islam itu terjadi dari situ. Nah, ini sejarahnya panjang ke belakang. Artinya apa? Bahwa ya kita harus cerdaskan masyarakat. 2024 ini politisasi agama tentu saja semakin meluas. Saya yakin itu. Apalagi memang adanya beberapa partai baru yang berafiliasi dan berjubah agama, ya ada beberapa partai. Nah, ini pertarungan di antara mereka ini akan semakin ketat. Dan akhirnya apa? Mereka akan melakukan social deployment untuk melakukan, ya udah pilih saya paling beragama, pilih saya. Akhirnya rakyat membenci satu sama lain bukan karena persoalan politik, tapi persoalan agama. Ini terjadi sekarang. Makanya ampas pilpres dari 2014 sampai 2019 ini nggak selesai-selesai. Pak Prabowo sudah jadi menteri, tapi pertarungan di tingkat bawah ini menjadi residu, menjadi ekstrak yang sulit untuk dicairkan. Ini kan gara-gara agama. Artinya jangan bicara ini pure politik, tapi ketika agama sudah dibawa, pada akhirnya kebenciannya menjadi awet. Kebenciannya itu terfermentasi dan kemudian memabukkan semua orang. Kita lihat di media sosial semuanya saling caci, saling maki, padahal kontestasinya sudah lewat. Pak Prabowo sudah jadi Menhan, sudah pelukan sama Pak Jokowi, tapi kebenciannya masih tersisa di belakang.